Anak-anak dari keluarga yang disfungsional itu jago banget untuk pura-pura bahagia. Dalam hati patah hati, tapi tetap jadi yang paling lucu, paling ramah, paling nyenengin semua orang. Biasa untuk melakukan ini karena kita biasa menyembunyikan rasa sakit. Dari kecil kita belajar bahwa perasaanku gak penting. Yang penting itu menyenangkan orang lain. Yang penting itu terlihat pura-pura kuat. Yang penting itu tetap selalu tersenyum dan bahagia. Pura-pura bahagia. Padahal sebenarnya kita cuma pengen dibahagiain sekali aja sama orang lain. Sama seperti kita membahagiakan orang lain. Pengen banget ada yang bilang ke kita bahwa aku sayang sama kamu. Kamu buka aja topeng itu, aku sayang sama kamu apa adanya. Tapi aku belajar, kita gak bisa berharap dari orang lain terlalu banyak. Karena itu ekspektasi yang terlalu berlebihan. Satu-satunya yang kita bisa harapkan adalah diri kita sendiri. Jadi dari situ aku belajar untuk memberi, untuk mencintai diri aku sendiri. Pelan-pelan, karena ini bukan sesuatu yang aku pernah tahu caranya sebelumnya. Karena luka yang disimpan pakai topeng tetap butuh jalan untuk pulang. Tindakan orang tua yang sangat menyakiti anak-anaknya. 1. Membandingkan anak dengan anak orang lain. Lihat tuh si A, pinter dalam melakukan A, B, C, D, nggak seperti kamu, gitu kan. Nah, dia paling juara nih kalau membandingkan anak. Nah, nanti kalau dia dibandingin, mama kok nggak kayak ibu ini, atau mama kenapa nggak sukses kayak ibu itu, gitu kan. Misalkan biar hidup kita lebih enak, gitu ya. Nggak terima, pasti langsung keluarnya kata-kata, ya kamu kalau mau sama mereka jadi aja anaknya mereka gitu. Jadi kan kayak nggak imbang ya. Dia mau kalau untuk membandingkan anak, kalau dia dibandingin nggak terima. Kedua, memelintir agama atau budaya. Surga ada di telapak kaki ibu, dan ini digunakan setiap kali mereka melakukan kesalahan dan minta kita untuk menerima tanpa ada bantahan. Kok sesuatu yang harusnya menjadi mulia gitu ya, malah digunakan untuk justifikasi menyakiti anaknya secara membabi buta. Memberi kasih sayang secara bersyarat. Cuma disayang, dibikinin makan dan lain sebagainya saat anak berprestasi atau anak kirim duit. Kalau nggak begitu, langsung mereka jadi dingin atau menjauh atau jadi ketus perilakunya terhadap anak-anaknya. Ini gak adil banget ya, karena ini perilaku yang mereka maunya berperilaku semena-mena terhadap anaknya, tapi begitu anak bilang stop, aku disakiti dengan cara seperti ini, mereka langsung ngamuk dan menjadikan kita sebagai samsak emosi. Terus gimana anak bisa deket dengan orang tua kalau begini cara anak diperlakukan? Gimana anak bisa deket dengan orang tua saat berdekatan dengan orang tua hanya membawa luka terhadap anak-anak? Aku seneng banget karena mulai banyak pertanyaan-pertanyaan tentang gimana caranya aku bisa sembuh. Dan ini bener-bener adalah visi aku, kenapa aku melakukan atau post-post konten ini, karena aku pengen banget kita semua sembuh sehingga kita bisa jadi generasi yang lebih baik. Pertanyaan pertama, bagaimana proses sembuh dengan trauma? Yang mau aku tekanan di sini, trauma itu sangat dalam. Dia ada di alam bawah sadar kita, dia ada di sistem syaraf kita. Jadi untuk menyembuhkan sesuatu yang seperti itu, kita butuh cara yang sangat ilmiah. Saranku, kalau memang kalian udah punya uang, segeralah cari bantuan profesional dengan cara riset dulu. Kira-kira psikolog itu dia pakai metode apa? Bisa juga tanya sama mereka. Cari yang memang dia bener-bener expert mengenai childhood trauma. Di aku pakai cara EMDR, aku juga pakai cara hipnoterapi untuk menyembuhkan itu. Terus ada nanya juga ke psikolog kira-kira butuh berapa lama. Nah, ini bukan penyakit yang kita bisa sembuhkan dengan cara kayak minum obat ya, sekali langsung sembuh kayak paracetamol gitu. Tapi diri kita itu seperti bawang yang setiap kita ke psikolog itu akan dikupas satu layer, dikupas lagi satu layer, dan selalu ada lagi layer-layer di dalamnya. Apalagi kalau memang traumanya sedalam itu di dalam pengalaman hidup kita gitu ya. Jadi semakin dalam traumanya ya semakin akan banyak layer-layer yang harus bener-bener dikupas. Di aku sendiri, aku udah 8 tahun pergi ke psikolog. Jadi mungkin yang awalnya tuh aku bener-bener sering dan sangat konsisten karena saat itu aku lagi depresi, dan sekarang mungkin aku bisa setahun sekali gitu karena saat ada trigger aja atau saat aku pengen mengembangkan diri tapi kok kayaknya ada blockage nih di pikiran aku. Nah, itu aku akan ke psikolog lagi. Jadi lihatlah perjalanan kita untuk sembuh ke psikolog itu sebagai sesuatu yang memang adalah perjalanan kita untuk mengenal diri dan mengembangkan diri, dan itu akan seumur hidup. Itu salah satu cara aja gitu untuk mencapai diri kita yang the best version gitu. Mental yang kuat itu dibentuk dari cinta, bukan dari kekerasan fisik
atau kekerasan emosional. Banyak yang bilang kalau perbuatan orang tua seperti itu adalah biar kalian itu kuat mental. Itu pemikiran yang toksik dan sakit banget ya. Karena gini, kita balik logikanya. Saat orang tua kita lemah, kenapa dibandingkan saat orang tua kita lemah? Karena waktu kecil kita juga dalam posisi yang lemah kan, gak berdaya. Pokoknya semua hidup kita tuh bergantung gitu pada orang tua. Kita bayangin saat orang tua nanti udah tua renta, udah umur 60, 70-an tahun gitu kan, mereka udah gak berdaya, mereka bergantung sama kita. Bayangin di posisi kayak gitu, mereka harus dipukul, mereka harus disiksa, mereka harus dikasih kata-kata seperti jorok banget sih, kok gitu aja gak bisa misalkan. Bagaimana pendapat mereka gitu. So, kita bilang ini semua untuk mempersiapkan biar mama, papa nanti kalau udah tua kuat menghadapi akhirat misalkan kayak gitu kan, aneh ya. Nah, yang ada malah apa? Malah mereka makin tersiksa lah. Maksudnya malah makin tersiksa, malah makin cepat bertemu dengan pencipta gitu kan. Dan sama gitu logikanya dengan kita. Kalau kita dipukul, dibentak, dimaki-maki waktu kita kecil, itu bukan menguatkan mental, itu menghancurkan mental. Karena saat kita tumbuh dewasa, kita nggak punya rasa percaya diri, kita nggak merasa diri kita berharga. Kalau udah nggak percaya diri, nggak merasa diri berharga, gimana kita bisa membangun karir, gimana kita bisa bersaing, gimana kita bisa berjuang di luar sana, ya kan? Udah gitu masih lagi dituntut harus membiayai lagi orang tua gitu. Jadi mental yang kuat itu tumbuh dari cinta, dari kasih sayang, dari perhatian, dari pemahaman, dan lain sebagainya. Itu tidak dibentuk dari kekerasan fisik dan kekerasan emosional. Ternyata foto aku udah masuk nih ke feednya Ahmad Syahroni. Ahmad Syahroni punya duit sebanyak itu, bisa beli Cybertruck, bisa beli beberapa motor mewah, ketua Harley Davidson kalau nggak salah katanya di Indonesia. Uang sebanyak itu nggak bisa membeli kamu keberanian, nggak bisa membeli kamu nyali, nggak bisa membeli kamu akuntabilitas untuk bertanggung jawab sama perkataan kamu. Jadi ternyata kamu diundang, nggak berani datang, tapi nontonin gitu ya. Fans berat ternyata sama aku ya. Nggak apa-apa, bagus. Semoga keberadaan aku bisa mengajari kamu cara berargumen yang baik dengan data, dengan logika, dan dengan empati terhadap penderitaan yang dirasakan masyarakat. Apakah uang kamu yang sebanyak itu nggak mampu membeli kamu empati? Teman-teman, lihat nih ya, uang itu bukan segalanya. Orang yang uangnya udah nggak ada serinya, yang petantang-petenteng, pamer kekayaan di tengah kemiskinan masyarakat, dan mati empatinya, ternyata nggak bisa membeli dia keberanian untuk bertanggung jawab sama kata-katanya sendiri loh. Yang aku tanya kan kata-katanya dia. Terus kedua nih ya, dia nanya nih, ngepost foto aku gitu kan, di feednya. Bagus, sembah kalau bisa foto aku. Lagi lomba debat di Denmark. Aduh, apa nggak bisa baca? Prestasi debat aku itu udah 10 tahun yang lalu. Aku nggak sedang lomba debat di Denmark. Aku sedang kerja, saat ini aku adalah strategy manager di perusahaan paling sustainable di dunia, namanya Vestas. Apa yang aku dilakukan di sana? Aku adalah ahli strategi untuk membantu perusahaan agar bisa memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bisnis. Perusahaan aku terbesar di marketnya di dunia dan paling profitable di dunia. Itu yang aku lakukan di Denmark. Apa yang kamu lakukan di rumah mewahmu? Ciri-ciri perilaku manipulatif dalam keluarga. Kadang yang harusnya melindungi kita malah jadi yang paling menyakiti. Ciri-ciri pertama, membuat kamu merasa bersalah saat menolak. Baru juga minta tolong kayak gini, gitu aja nggak mau. Kamu emang anak durhaka. Padahal kamu punya batas, tapi dalam pandangan mereka, kamu dipandang egois. Ciri-ciri kedua, memberi lalu menagih dengan emosi. Mama dulu mati-matian membesarkan kamu. Masa kamu diminta tolong kayak gini aja nggak mau? Semua jadi hutang yang harus ditagih. Tidak ada pemberian yang benar-benar ikhlas. Ciri-ciri ketiga, suka mengadu domba antar keluarga. Lihat tuh kakak kamu, dia jauh lebih penurut. Tanpa sadar, kamu dan saudaramu dijauhkan, bukannya malah didekatkan. Ciri-ciri keempat, mengontrol lewat ancaman. Ya udah, kalau kamu nggak mau kayak gini, mama nanti pasti jadi sakit. Ini bukan cinta, ini pemaksaan lewat emosi. Ciri-ciri kelima, mengabaikan perasaanmu lalu balik menyalahkanmu. Kamu terlalu sensitif, mama cuma bercanda kok. Emosimu diremehkan, lalu kamu belajar untuk diam dan memendam. Ciri-ciri keenam, sering meremehkan keputusanmu atau mimpi-mimpimu.
kerja kayak gitu dibanggain, kerja tuh jadi PNS. Mereka tidak pernah melihat dirimu, mereka hanya melihat bayangan yang mereka ingin kamu menjadi. Dan semua ini dibungkus dengan kata-kata semuanya demi kebaikan. Tapi kebaikan tidak seharusnya menyakitimu. Beranilah mengenali pola cinta yang tidak sehat, walaupun itu datang dari orang yang paling kita cintai. Kita tetap bisa cinta tanpa harus tunduk terhadap manipulasi. Pilih dirimu.